Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwasanya iblis selaku rajanya setan meletakkan singgasananya di atas air. Ulama menyebutkan yakni maksudnya di atas laut. Maka secara berkala iblis menerima laporan dari para setan. Maka ketika setan membuat laporan kepada iblis, setan berkata, fa'altu kada wa kada. Aku sudah mengerjakan ini, aku sudah mengerjakan itu. Demikian berbagai macam laporan dari para setan kepada iblis. Lantas kemudian iblis merespon, ma sana'ta syai'an, ngapain saja kamu. Jadi rata-rata laporan tersebut tidak diapresiasi oleh iblis. Sampai kemudian ada satu setan yang melapor, ma taraktuhu hatta faraktu bainahu wa bainam ra'atih. Setan ini membuat laporan, ma taraktuhu, aku tidak pernah meninggalkannya. Artinya setan ini mepet, terus menggoda manusia. Hatta farraqtu bainahu wa bainam ra'atihi, sampai-sampai aku mampu membuatnya bercerai dengan istrinya. Maka kemudian iblis berkata, ni'ma anta, bagus sekali apa yang sudah engkau kerjakan. Artinya hadis ini memberikan gambaran yang sederhana. Berbagai macam upaya setan menggoda umat manusia, hasilnya tidak begitu diapresiasi oleh iblis sebagai rajanya setan. Tapi iblis sangat mengapresiasi setan yang mampu membuat suami istri bercerai. Ini menyimpan pesan bahwasanya setan yang mampu mengadu domba umat manusia, membuat keluarga menjadi berantakan, membuat masyarakat menjadi kacau, bahkan membuat bangsa dan negara menjadi hancur. Itulah setan yang mendapatkan apresiasi tertinggi, yang paling berprestasi di mata iblis. Artinya jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita semua mesti menyadari bahwasanya potensi perpecahan dan disintegrasi selalu ada. Tapi yang terpenting bagi kita semua adalah bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan. Adapun dalam kehidupan umat manusia pasti ada perbedaan dalam hal apapun. Maka kemudian di dalam Islam mengenal istilah hukmul hakimi yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim itu menghapus perselisihan, atau keputusan dari pihak yang berwenang itu menghapus perbedaan dan perselisihan. Ambil contoh misalnya, ada perbedaan mengenai mulai puasa Ramadan, maka ada pihak yang berwenang yang memutuskan untuk menghapus perbedaan tersebut. Misalnya Menteri Agama melalui sidang itsbat. Termasuk perkara hukum, selalu ada perbedaan dari pihak-pihak yang berperkara, masing-masing punya pandangan. Hanya saja hukmul hakim, keputusan pihak yang paling berwenang, yarfa'ul khilaf, pada akhirnya menghapus perselisihan. Artinya memang penting bagi kita semua untuk menyadari perbedaan itu pasti ada, dengan berbagai macam argumentasi masing-masing. Tapi keputusan akhir yang harus kita hormati adalah keputusan dari pihak yang berwenang. Tujuannya buat apa? Demi menjaga perdamaian, demi menjaga persatuan dan kesatuan. Apalagi bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar,
Indonesia adalah negara yang paling religius. Paling religius, ranking 1 sedunia internasional. Dengan populasi penduduk terbesar nomor 4 sedunia internasional. Indonesia adalah bangsa yang besar. Dan Indonesia memang diproyeksikan pada tahun 2045 nanti adalah tahun generasi emas Republik Indonesia. Yang harapannya kita sudah menjadi negara maju. Tentunya untuk mencapai itu semua adalah komitmen kita bersama untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Inilah sebetulnya sisi lebihnya bangsa Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang tidak mudah diadu domba. Maka amat sulit sekali terjadi perang saudara di Indonesia. Ada sedikit letupan berupa pemberontakan seperti G30 SPKI, DITI dan lain sebagainya, tapi dengan mudah itu semua bisa dipadamkan. Ada hal yang disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, umatku yang paling mudah diadu domba itu adalah bangsa Arab. Nabi bersabda, inna syaitana qad ayisa ayya'budahul musadduna fi jaziratil Arab. Sesungguhnya setan, kata Nabi, sudah kehabisan cara untuk menggoda orang-orang yang rajin sholat agar menyembah setan, khususnya di Jazirah Arab. Walakin fit tahrishi bainahum, tetapi kata Nabi, kelemahan mendasar umatku dari bangsa Arab adalah mereka paling mudah diadu domba. Itulah mengapa 21 negara Arab kacau balau, mereka berpecah belah, mereka perang saudara atas nama agama. Kita bersyukur kepada Allah, ternyata bangsa Indonesia adalah umat Nabi yang dikecualikan, karena bangsa Indonesia lebih menghargai persatuan dan kesatuan, lebih cinta akan kedamaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza jaa Ramadan," apabila tiba bulan suci Ramadan, "futihat abwabul jannah," dibuka semua pintu-pintu surga, wa ghullikat abwabun nar, ditutup semua pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, diikat semua setan-setan. Artinya jika di bulan Ramadan ini setan saja diikat dan tidak lagi bisa menggoda umat manusia, seandainya di bulan yang suci ini masih ada yang memprovokasi, mengadu domba, mengajak berpecah belah, tidak puas dengan hasil yang sudah diputuskan, maka apa bedanya dia dengan setan itu sendiri? Kesimpulannya, jamaah Jum'ah rahimakumullah, untuk menjadi bangsa yang besar kita wajib menjaga kedamaian. Lihatlah Amerika Serikat. Amerika Serikat menjadi bangsa yang besar dikarenakan rakyatnya tidak bisa diadu domba. Cina bisa menjadi bangsa yang sangat kuat sehari ini dikarenakan rakyatnya tidak bisa diadu domba. Begitupun Indonesia. Jika Indonesia ingin menjadi bangsa yang besar, maka rakyatnya tidak bisa diadu domba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.